Menimbang Ganjar, Puan dan Basuki. Membicarakan soal kepemimpinan adalah sesuatu yang menyenangkan, karena sosok pemimpin di sebuah negara sangat dibutuhkan. Di tingkat negara, seorang pemimpin negara dalam ini adalah presiden, akan membawa sebuah negara maju atau tidak. Ya, sebuah bangsa terletak pada pemimpinnya. Dan bersyukur sekali, Indonesia kita tercinta dipimpin oleh Pak Jokowi, presiden yang fenomenal di mata dunia, karena berani menyuarakan kedamaian di forum elit dunia untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina. Dalam catatan ini, penulis tidak mau banyak membahas Pak Jokowi, karena sudah banyak bahasan dan penghargaan yang beliau raih dari dulu hingga sekarang. Di sini penulis bukan fanatik buta pada Pak Jokowi, melainkan mengekspresikan kecintaan pada pemimpin negeri ini. Kalaupun lain kali ada kebijakan yang tidak benar dari pemerintah, mengkritik adalah hak semua orang. Saya juga akan menggunakan kritik saya kepada Pak Jokowi, dan juga ada kesempatan menulis. Oh iya, tujuan penulis jelas, yakni akan membahas 3 sosok yang ada di judul. Adapun sosok pertama adalah Ganjar Pranowo, seorang gubernur Jawa Tengah. Apakah dengan jabatannya sekarang, dia akan mudah mendapatkan dukungan dari Ibu Megawati sebagai pemegang otoritas partai PDIP? Ternyata, prosesnya tidak semudah itu, Ferguson. Apalagi ada manuver dari simpatisan dan relawan yang sok-sokan tahu. Dan itu normal. Cuman, yang tidak normal adalah memaksakan kehendaknya untuk diwujudkan dalam internal partai. Ya, saya juga kader partai PDIP, tapi kita tahulah, setiap lembaga punya SOP sendiri. Langsung to the point, bahwa kelebihan dan kekurangan Ganjar adalah, diantaranya kita bisa jumpai. Kelebihannya, dia dipercaya sebagai gubernur Jawa Tengah dengan jabatan 2 periode. Tidak banyak masalah. Kalaupun ada, ya kasus EKTP, dan nyatanya belum bisa dibuktikan lewat pengadilan. Kelebihan lainnya adalah dia suka main di sosmed. Istilah sekarang, pencitraannya lumayan. Dan tidak kalah penting adalah dukungan kultural orang Jawa yang melekat padanya cukup tinggi. Terus kekurangannya adalah sikap Ganjar yang dianggap oleh internal partai masih belum cukup tenang. Hal itu dibuktikan dengan adanya konflik di Jawa Tengah yang viral sampai nasional. Dari bukti kasus konflik di daerahnya, membuktikan bahwa Ganjar dianggap belum cukup untuk maju ke Republik Indonesia I oleh sebagian orang dan kubu internal PDIP. Untuk nama kedua dan ketiga adalah cukup fenomenal. Hanya saja untuk Puan lebih fenomenal karena langsung berkenaan dengan rakyat, seperti soal anak kandung Megawati, soal bahasa Inggrisnya Puan yang diledakin di sosmed, hingga beberapa orang menyebut bahwa PDIP sengaja membuat umpan nama Puan untuk menguji elektabilitasnya. Sedangkan nama ketiga, yakni Pak Basuki, adalah menteri favorit Pak Jokowi. Ya, beliau sibuk membangun infrastruktur di negeri tercinta ini. Masih ingatkah kita semua menyebut calon presiden yang rambutnya putih? Nyatanya, yang dimaksud bukanlah Ganjar, melainkan Pak Basuki. Ya, setiap orang berhak memfasirkan statement Pak Jokowi dengan bebas. Namun, yang jelas berkerut adalah Pak Basuki. Kelebihan Pak Basuki adalah kerja keras. Dia juga berpendidikan, alumni US, dan tentunya tidak banyak kasus yang menimpanya. Jadi kalau bisa disimpulkan, pertama, bisa jadi opsi duet Ganjar dan Basuki, atau Ganbas, atau sebaliknya Basuki dan Ganjar, atau Basgan. Ya, segini dululah.
nanti diperkuat lagi dengan prestasi dari keduanya. Dan ini terlepas dari usul ke PDIP, melainkan hanya sebagai pengamat politik saja. Ya, hidup di era demokrasi, kita harus peduli pada negeri ini. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwon.com dan ditulis oleh Abdullah Muiz. Bagaimana menurut Anda?